Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 akan mepresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai service orientation. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan para anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Farhan Saiful Ibrahim dari Universitas Negeri Semarang. Yang kedua ada Sevika Alivia Putri dari Universitas Negeri Semarang. Yang ketiga ada Demak CP Aritonang TS dari Universitas Bina Dharma. Yang keempat ada Muhammad Dikit dari Universitas Bina Dharma. Dan yang terakhir ada Elsa Malvin Augusta dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Service orientation merupakan kemampuan dan keinginan untuk melayani organisasi dengan memfokuskan upaya individu atau dan tim pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, kunci internal dan eksternal melalui pengembangan, implementasi aspirasi, harapan, dan keluhan pelanggan, serta menyusun rencana aksi mitigasi. Dalam pengembangan keterampilan service orientation membutuhkan 5 keterampilan. Yang pertama adalah empati. Empati merupakan kemampuan memahami pandangan dan perasaan orang lain. Yang kedua ada adaptability. Adaptability merupakan kemampuan beradaptasi, di mana kemampuan untuk berubah dengan cepat atau merespon cara dan situasi yang baru. Yang ketiga ada communication. Communication adalah memastikan pesan atau informasi yang kita sampaikan jelas dan tersampaikan pada semua orang. Yang keempat ada trustworthiness, yaitu dapat dipercaya. Setiap informasi yang keluar dari seseorang harus dapat dipercaya. Dan yang terakhir ada knowledge, yaitu memberikan informasi yang mampu membantu menjawab pertanyaan orang lain. Selanjutnya, untuk target service orientation, itu ada pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli secara langsung, melainkan menjualnya kembali. Sedangkan pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara umum konsumsi atau memanfaatkan barang atau jasa yang mereka beli. Next. Pelanggan yang puas akan membeli kembali atau membeli lebih banyak, merekomendasikan orang lain untuk membeli produk yang sama, produk lainnya kita tawarkan, memberikan feedback untuk improvement sebagai pelindung brand, kemudian meningkatkan biaya, reward, complaint, recovery cost, resiko legal cost yaitu jika masuk ke ranah hukum, menurunkan brand image, kehilangan business opportunity, harga produk yang mahal dan tidak kompetitif. Next. Service behavior standar itu menggambarkan perilaku utama yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Service behavior standar ini juga memberikan perilaku standar yang dapat mewujudkan pelayanan yang konsisten. Next. Nah, service behavior ini yang pertama ada helpful, itu aktif menginformasikan hal-hal yang relevan kepada rekan kerja tanpa diminta. Dia dapat bekerja sama untuk menyelesaikan masalah SDM dan isu lainnya, serta menjelaskan kebutuhan dan harapan pelanggan dengan sabar. Kemudian selanjutnya ada courteous, yaitu selalu mengucapkan salam dalam mengawali pembicaraan, memanggil dengan panggilan yang baik dan benar, dan selalu mempergunakan bahasa yang tepat. Yang ketiga, accessible, yaitu mudah dihubungi, segera beritahu apabila sedang tidak bisa melayani atau membantu, dan bersedia menerima input dan saran. Yang keempat, responsif dan proaktif, menanggapi keluhan atau kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efisien, melakukan kegiatan nyata untuk meningkatkan nilai tambah, dan selalu berinisiatif untuk menawarkan solusi terbaik dan inovatif. Yang kelima ada knowledge, yaitu selalu up to date dengan semua informasi yang relevan tentang perusahaan, bertindak sebagai konsultan terhadap kebutuhan dan masalah pelanggan, serta menggali lebih dalam dan mengajukan pertanyaan yang tepat kepada pelanggan. Yang keenam ada teamwork, yaitu selalu mengutamakan kolaborasi, memberdayakan potensi tim dan kepemimpinan yang efektif, dan meminta ide serta pendapat anggota tim sebelum mengambil keputusan. Next.
Selanjutnya ada contoh kasus service orientation dari service orientation internal dan service orientation eksternal. Yang pertama, service orientation internal yaitu perusahaan kepada karyawan. Jadi di suatu perusahaan e-commerce besar itu mereka selalu memberikan reward kepada para karyawan yang tentunya memiliki kinerja yang sangat bagus dan maksimal. Rewardnya dapat berupa bonus, tunjangan, dan voucher belanja. Nah, dengan adanya reward ini, maka karyawan itu akan merasa dihargai atas kerjanya dan berusaha mengerti apa yang dibutuhkan karyawannya. Dan hal itu juga bertujuan agar karyawan pada perusahaan tidak mudah merasa jenuh serta dapat memotivasi karyawannya agar kinerjanya semakin meningkat. Yang kedua, contoh dari service orientation eksternal yaitu perusahaan kepada konsumen. Jadi pada salah satu perusahaan e-commerce yang cukup terkenal dan memiliki banyak konsumen di seluruh Indonesia, perusahaan tersebut itu selalu memprioritaskan konsumennya dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Apabila konsumen tersebut melakukan komplain atau protes, kemudian penerapan proses pengaduannya itu sangat simpel dan mudah dipahami oleh para konsumen. Langkah pertama, jika terjadi kerusakan barang atau salah barang, bisa melakukan pengaduan melalui aplikasi. Maka kemudian perusahaan tersebut akan segera menyelesaikan dan memberikan solusi kepada konsumen. Next. Kesimpulannya, service orientation ini merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik perusahaan yang bergerak di bidang jasa, manufaktur, maupun perdagangan. Dengan terus mengembangkan empati, adaptability, communication, trustworthiness, dan knowledge, tujuan tujuan dari diperhatikannya service orientation ini adalah agar kedepannya perusahaan menjadi lebih baik lagi dari segi pelayanan internal terhadap para karyawannya dan juga terhadap pelayanan eksternal kepada para konsumennya. Sehingga perusahaan ini tetap menjaga eksistensinya dalam segi positif dan dapat mempertahankan loyalitas dari para konsumennya. Terima kasih, itu tadi presentasi dari perwakilan kelompok 16. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Farhan. Baik, terima kasih Saudari Cevika atas pemaparan materinya, sangat luar biasa. Tadi adalah hasil kerja kelompok 16. Kami dari kelompok 16 mengucapkan terima kasih, semoga dapat manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.